Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah masuk kepada saya tentang masalah fikih. Kita baca dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berwudu Pak Ustadz, apakah wajib dibasuh semua sampai telinga dan 3 kali? Apa perbedaan antara rukun dan sunnah di dalam berwudu? Baik, sebenarnya untuk menjawab ini, kalau mau detail, ini kajiannya beberapa kali pertemuan ya. Tapi saya jawab ringkas saja. Rukun wudu itu hanya 6. 4 dari Allah dan 2 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi memang niat adalah merupakan rukun dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan, termasuklah diantaranya berwudu. Maka kemudian niat menjadi yang pertama rukun wudu. Kemudian yang kedua yang dari Nabi adalah tertib, artinya berurut. Mulailah dari yang Allah ceritakan. Maka kemudian yang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 4. Membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki sampai kepada mata kaki. Jadi rukun wudu hanya 6 itu. Jadi selebihnya itu adalah sunnah. Misalnya seperti tadi membasuh telinga, telinga, menyapu telinga, kemudian 3 kali itu bagian dari sunnah wudu. Sunnah wudu itu banyak. Yang pertama as-siwaku, bersiwak. Jadi siwak itu adalah sunnah wudu. Jadi setiap berwudu kita bersiwak dulu. Kemudian tsummat tasmiyatu, kemudian mengucapkan bismillah. Makrunatan bin niyati bi awwali ghuslil kaffaini. Jadi pada saat membasuh tangan dia sudah niat, menyertakan niatnya misalnya. Kemudian wa talaffuzu bin niyati wastishabuha. Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Jadi disunnahkan. Kemudian apalagi misalnya membasuh kedua tangan. Dari kedua tangan dibasuh itu adalah sunnah daripada berwudu. Kemudian sesudah dia basuh kedua telapak tangannya, maka kemudian dia berkumur-kumur. Jadi tsummal madmadah. Sesudah itu tsummal istinsyaq. Jadi dia menghirup air dengan dari tangannya, begini dihirupnya, kemudian dikeluarkannya. Dihirupnya dengan hidung, dikeluarkannya. Kemudian kata ulama, yang paling afdol dalam hal itu adalah al-jam'u bainahuma bi thalathi arafatin. Yamat madu min kulli ghorfatin summa yastanshiku bi baqiha. Jadi yang paling afdol adalah menggabungkan di antara keduanya. Jadi misalnya air tadi begini, dihirup pakai tangan, sisanya dihirup pakai hidung dan dikeluarkan. Wal mubalaghatu fihima li ghairi shaimi. Kemudian berkumur-kumur yang dalam itu hukumnya sunnah juga, kecuali bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi sebenarnya banyak di antara sunnah-sunnah wudu itu. Ada lagi misalnya mengulang sebanyak 3 kali, kemudian menyapu kepala sebanyak semua kepala. Karena di dalam mazhab Syafi'i bahwa rukun wudu itu wamsahu biru'usikum, itu cukup menyapu kepala atau menyapu rambut yang ada di kepala sedikit saja, tapi sunnahnya dikenakan semuanya. Nah, itu sunnah juga. Kemudian sunnah juga membersihkan lubang telinga. Maksudnya dari luarnya dibersihkan, di lubangnya pun dibersihkan. Nah, ini dengan air yang baru. Itu juga merupakan
sunnah dalam berwudu. Apalagi sunnah dalam berwudu, misalnya mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri, kemudian mualah artinya tidak berurut dari satu gerakan kegiatan kepada kegiatan lain-lain yang di dalam berwudu. Kemudian tidak tidak menghempas-hempaskan air bekas wudu, biar aja dia kering sendiri. Itu sunnah. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah di dalam berwudu. Dan nanti di antara sunnah-sunnah itu ada juga yaitu membaca doa. Jadi sesudah berwudu, kemudian kita membaca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu sunnah-sunnah dalam berwudu. Jadi bisa dibedakan mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.